Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan trader Indonesia dengan saya Maurice di acara analisa harian trading kita dari Amarket. Seperti biasa rekan trader, selalu dan senantiasa menghampiri rekan trader semuanya, trader Indonesia, trader Amarket, membawakan analisa-analisa trading harian. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya selalu dalam analisa saya sempatkan pertama saya mulai dulu dengan fundamental. Setelah itu baru saya masuk dengan teknikal supaya arah pergerakan dan arah pola pikir kita itu benar-benar tertuju. Ya. Kita tahu dulu apa yang akan terjadi dalam hari ini. Setelah itu kita menggunakan teknikal itu yang kita miliki menghadapi apa yang akan terjadi di pasar. Oke rekan trader. Hari ini kita akan membahas sedikit sesuatu yang sangat luar biasa. Hasil dari nilai CPI ya atau HKI ya, indeks IHK, indeks harga konsumen kemarin, di mana inflasi yang terjadi di Amerika sedikit mengalami penurunan dan ada kecenderungan bahwa untuk bulan depan di rapat FOMC, The Fed pun memiliki kecenderungan untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga lagi menjadi 75 tapi menuju ke 50. Artinya tendensi hawkish yang selama 4 kali ya berturut-turut ya, malah lebih dilakukan oleh The Fed perlahan namun pasti berganti menjadi dovish, sehingga indeks dolar Amerika atau dolar Amerika mungkin sudah berada di titik puncak tertingginya dan perlahan dia akan mengalami sedikit pelemahan. Oke, tema kali ini pasti ada sangkut pautnya karena hari ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang emas stabil di saat dolar anjlok pada level terendah. Ini sebenarnya terendah dalam 2 bulan, cuman terlalu panjang jadi saya bilangnya terendah aja ya. Oke rekan trader, kalau kita lihat ya kalau kita lihat dari hasil HKI ya, CPI inflasi kemarin, kita lihat dulu di mana ini lagi. Nah, ini dia. Nah, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa ya di kalender ekonomi di sini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa IHK kemarin ini dari prediksi 8.0 dia mengalami penurunan inflasi menuju 7.7 ya. Ini artinya inflasi yang tumbuh ya agak sedikit lunak dari perkiraan, di mana perkiraannya 8.0 ya. Dengan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih kecil ya. Ini adalah nilai yang paling terendah selama 9 bulan terakhir ya. Kita lihat dulu ya nilai 9 bulan terakhir ya. Di saat semuanya kita melihat bahwa hasil yang terjadi setelah inflasi kemarin ya, artinya dia memberikan pelemahan terhadap dolar Amerika. Dan kalau rekan trader lihat di sini, sabar saya balik dulu ke platform. Mana itu platform? Nah ini dia. Kalau rekan trader lihat di sini bahwa hasil dari statement tentang inflasi kemarin membuat pergerakan dolar Amerika itu dia mengalami penurunan yang sangat-sangat maha dahsyat, maha berata dan maha dahsyat rekan trader. Rekan trader bisa lihat kemarin bagaimana penurunan dari 110 dia turun sampai sempat menyentuh 107 ya. Dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa sebenarnya ini udah peak, ini dia udah peak dari 114 beberapa bulan kemarin, bulan kemarin ya. Nah, bulan kemarin 114 dia mengalami penurunan sampai level terendah. Kalau menurut analisa saya ya, saya masih bisa bilang dia ini akan turun lagi. Malah saya udah bilang bahwa kemungkinan besar dia bisa turun tuh sampai 105 atau dia akan turun maksimal di seputaran sini 106 poin berapa. Nah disinilah, nah 106.447
Ini dia. Nah, akibat dari penurunan yang maha dahsyat dan maha barata ini membuat bagaimana bagaimana gold bersukaria. Dan rekan trader bisa lihat bagaimana gold dia membumbung tinggi, melancung menuju samudera yang sangat luar biasa, ya. Bayangkan rekan trader, dia naik kemarin sampai dari saya kemarin bilang 169 ya, kemarin kan daerah sini nih. Ya. Dia naik luar biasa sampai di 1750 berapa ini? 56 kali ini. Ini nih 56 ini nih. Nah, ini dia. Ditutup di sekitar situ 55. Ya. Ini adalah imbas yang sangat luar biasa, artinya dia memberikan kekuatan yang sangat dahsyat terhadap kenaikan yang terjadi terhadap beberapa mata uang, salah satunya adalah emas. Dan pada hari ini juga emas akan terus stabil. Dan saya bilang emas ini dia akan terus berusaha sampai ke 1800, tapi menurut saya ini jauh juga, ini 1800. Menurut saya 1769 ini di titik level sini ini ada yang paling masuk dalam logika. 1772 itu maksud saya itu masuk logika. Tapi untuk sampai ke 1800 ini masih menurut saya ini waduh, masih sangat luar biasa jauh juga ini ya. Nah, akibat inflasi yang terendah ini benar-benar kan trader bisa lihat ya. Gold dia benar-benar naik sangat luar biasa. Dan kalau saya memprediksikan bahwa untuk minggu depan ini masih tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba sampai ke 1800 untuk gold. 1800 untuk gold. Kalau kita lihat arah pergerakannya ya. Kita lihat arah pergerakannya. Kalau menurut saya masih bisa rekan trader. Kalau menurut saya dia masih bisa naik. Ya. Walaupun ya kita lihat hari ini, detik ini, dolar agak sedikit mengalami penurunan setelah dia tembus di 1762. Sekarang dia sedang berada di 1758. Ya. Sudah ada sedikit tanda-tanda bahwa memang dia akan mengalami penurunan, tapi secara garis besar. Ya. Secara garis besar, dolar ini dia masih, gold ini dia masih punya tendensi naik. Masih. Dan siap-siap aja kalau terjadi penurunan, karena kalau kita lihat ya news hari ini dia lebih banyak mengganggu terhadap pound sterling. Nah, oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan ya. Nah, dengan kenaikan kenaikan gold yang sangat luar biasa ini ya, akibat inflasi yang terjadi di Amerika mengalami perlambatan. Ya, inilah yang mengakibatkan diperlukan kenaikan tingkat suku bunga oleh bank, ya, walaupun dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi, ya. Artinya, gold, euro USD, dan rekan-rekan untuk beberapa saat ke depan masih punya peluang yang tinggi untuk terjadi bullish, masih, ya, dan analisa saya bahwa indeks dolar Amerika dia sudah berada di titik nadir tertinggi dan dia akan turun terus menuju ke 105 seperti yang saya prediksikan ya. Seperti yang saya prediksikan. Oh, udah turun dia ini sampai 105 dia. Bulan depan 6 Desember 105. Kalau seumpamanya bulan Desember penurunan sebesar 50 BP dapat 105. Artinya gold bisa naik sampai ke 1800-an. Bisa ya. Bisa naik sampai 1800-an. Tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai ke, kalau memang dia benar-benar tinggi, dia bisa naik sampai ke 1875. Tapi 1800 bisa dapat. Oke rekan trader, demikianlah analisa yang saya berikan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sebuah masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Ini mana pula ini? Rekan trader. Ah, ini dia. Oke. Rekan trader, sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Kita tinggalkan yang tadi.
Sekarang kita masuk, dan seperti biasa kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bukan Amerika tapi Amerika. Indeks dolar Amerika pada hari ini dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, dan seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika, bukan Amerika tapi Amerika, hari ini indeks dolar Amerika mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Dia turun, telah menyentuh 107, ya. Setelah kemarin dari 110 dia turun 107. Hari ini proses penurunan menurut saya masih bisa lagi, dan dia akan terus bergerak di antara 107. Dan coba kita lihat di time frame yang lebih pendek. Wah, ini udah mulai naik deh ini. Ya, kita lihat proses penurunan masih bisa. Dan kita lihat di sini rekan trader. Saya tetap bilang dia masih turun, tapi saya tidak terlalu optimis dia bisa turun sampai di level yang paling terendah di 107 poin. Nah, poin sini ya, saya tidak terlalu optimis. Saya optimis itu dia masih bisa di 107, intinya 107 ya. Dan harap sedikit lagi terjadi kenaikan. Saya bisa bilang bahwa kenaikan ini bisa terjadi dengan nilai yang paling tertinggi itu bisa sampai ke 108.344. Oleh karena itu saya mengambil suatu estimasi pergerakan bahwa dia ini akan bergerak di daerah sekitar ini rekan trader. Antara 107.297 sampai 108.263. Itulah pergerakan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Bagaimana terhadap euro USD rekan trader? Untuk euro USD sudah sangat jelas di sini. Kita akan lihat bahwa pergerakan euro USD pada hari ini ya, tendensinya sangat luar biasa, di mana tendensinya bullish kuat. Dan saya udah lihat di sini bahwa dia telah melewati rentang harian yang saya buat di sekitaran 1.0255 ya. Dan ada tanda-tanda dia akan mengalami penurunan. Walaupun kita tahu bahwa bullish ini sangat kuat ya. Saya bisa bilang saya tidak terlalu optimis dia bisa sampai nilai tertinggi di sini, walaupun nanti ada berita tentang pound sterling ya. Tapi saya bilang bahwa dia masih bisa mencapai sekitaran 1.02329 di sini kan. Saya udah tarik ya. Rupanya dia udah benar ya. Nah, dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan. Saya berasumsi penurunan yang paling maksimal itu dia di sekitaran sini rekan trader. 1.101804. Oleh karena itu pola pergerakan dari pasangan mata uang ini di seputaran sini 1.01804 sampai 1.02329. Itu adalah pola pergerakan yang terjadi terhadap euro USD. Bagaimanakah pound sterling? Yes, untuk pound sterling rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan pound sterling pada prinsipnya dia sama, walaupun kalau rekan trader lihat ya, dia benar-benar melihat wait and see apa yang sedang terjadi, karena dikit lagi akan ada news yang terjadi terhadap pound sterling. Rekan trader bisa lihat nanti hari ini barusan news sudah keluar ini. Sorry. News sudah keluar rekan trader. Baru aja keluar. Rekan trader kalau lihat di sini sekarang ya, news baru saja keluar. Nah, dan news ini benar PDB Inggris ya. Nah, ini rekan trader lihat news baru saja keluar berapa menit yang lalu ya. Dan kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini memberikan kekuatan terhadap pound sterling. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Kita langsung lihat aja. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, rekan trader bisa lihat news baru saja terjadi, dan kita bisa lihat bagaimanakah kekuatan newsnya pada barusan aja terjadi ya. Nah, ini dia rekan trader bisa lihat lagi bereaksi, dan kalau saya lihat rekan trader bahwa tendensi bullish pun juga masih besar di sana. Oleh karena itu, saya bisa mengambil sebuah prediksi bahwa harga ini dia akan mencoba naik sampai ke level tertinggi, walaupun sangat sulit sebenarnya di sini ya. Dia siap-siap mengalami penurunan, dan saya masih tetap optimis dia akan turun minimal sampai di level sini 1.1657. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa kalaupun terjadi kenaikan, ya kenaikan dia yang paling maksimal menurut saya daerah sini sebenarnya. Saya tidak yakin sampai di 1.17658, tapi saya yakin di 1.17539. Oleh karena itu pola pergerakannya itu di seputaran sini
Nah, ini dia. Itu dia ya rekan trader ya. Oke, kita masuk ke gold. Rekan trader, bagaimana ke gold? Untuk gold sudah sangat jelas rekan trader di sini bahwa pergerakan gold pada hari ini adalah sebagai berikut. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi sih bahwa gold hari ini sangat kuat ya. Dia mengalami bullish yang sangat luar biasa dan siap-siap aja dia mengalami sedikit penurunan ya, masuk ke pasar Eropa ya. Dan kalau kita lihat sekarang dia siap-siap penurunan, saya masih bisa bilang bahwa penurunan dia itu bisa sampai di level sini 1750 ya. Walaupun saya tidak terlalu optimis dia bisa sampai ke level sini tertinggi di 1773, tapi saya tetap berasumsi bahwa kenaikan dia, pergerakan dia akan terjadi di sekitaran daerah sini. Walaupun di 1773 saya tidak terlalu optimis sih. Saya optimisnya di 1769 ya, di level bawah sini. Nah, saya optimis di situ. Tapi lah. Kita menarik garis panjang dan saya berprediksi kalau dia mengalami penurunan dia sampai ke 1750.85. Oke, kita masuk di USD Yen Jepang. Rekan trader, untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini bahwa USD Yen Jepang hari ini dia penguatan yang sangat dahsyat, bullish yang terjadi. Malu-malu ini USD Yen Jepang ini sebenarnya. Nah, kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Sekarang dia berada di titik yang paling terbawah sini ya, sempat naik dia turun lagi. Saya bisa bilang bahwa siap-siap dia mengalami pergerakan naik dan saya memprediksikan bahwa pergerakan naik dia itu akan sampai di sekitaran sini. Nah, ini dia ya, dan analisa saya kalaupun terjadi penurunan dia tidak terlalu jauh rekan trader, mungkin sampai di 140.85. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan terjadi pergerakannya sampai di daerah sini. Nah, ini aja. Oke, rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, kita sudah berada di level tertinggi dan level yang paling jauh pada pertemuan kita pada kali ini. Hari Jumat sangat barokah. Sekarang saya akan mengakhiri analisa ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apa yang saya berikan ini harus dilengkapi oleh rekan trader semuanya, karena ini adalah analisa saya. Tugas rekan trader adalah menganalisa lagi dan melengkapi lagi apa yang kurang dari apa yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.